Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Dan tadi kita juga sudah sempat membahas dalam sejarahnya kampus di Indonesia ini menjaga nilai-nilai moral kebangsaan, begitu ya. Betul. Dan kampus itu bergerak menyuarakan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau gitu tadi dengan Mas Rifki tadi Anda menyatakan sedikit ya, ada perbedaan antara gerakan sivitas akademik yang dulu dengan sekarang. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau kita ingat sejarah pengawalan kampus terhadap pemilu pasca reformasi, 99-2004 kampus itu tidak hanya menyerukan secara moral bagaimana hadirnya pemilu yang independen, yang jurdil, tapi kemudian kampus juga bergerak secara organik. Saya pada saat itu masih jadi mahasiswa, kampus dengan aktif membangun simpul-simpul pemantau independen misalnya. Prof. Cecep saya pikir ingat, Prof. Sulis juga ingat bagaimana kampus melakukan gerakan itu. Para dosen, mahasiswa bergerak bukan hanya pada wilayah seruan moral dan normatif, tapi kemudian juga turun ke lapangan memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan dengan baik, dengan fair dan sangat demokratis. Dan karena itu kampus masuk dalam sistem kepemiluan pada saat itu. Ketika misalnya terjadi kecurangan, manipulasi, intimidasi dan seterusnya, kampus melalui simpul-simpul pemantau independen ini bisa kemudian juga untuk kemudian melakukan dalam tanda kutip proses hukum terhadap kecurangan-kecurangan tersebut. Nah, ini yang membedakan seruan moral yang dilakukan pra dan pasca pemilu tahun 2024 ini dengan tradisi yang dibangun kampus pada masa-masa itu. Nah, karena itu saya juga menyerukan kepada rekan-rekan akademisi yang membuat seruan ini, ada baiknya juga untuk kemudian membuat semacam list ya, sejumlah pelanggaran disertai dengan bukti-bukti otentik kira-kira pileg pilpres di berbagai tempat untuk kemudian juga bisa membantu lembaga-lembaga penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, bahkan kemudian DKPP, bahkan juga bisa jadi ke Mahkamah Konstitusi, agar kemudian seruan moral ini lebih berbobot. Tidak sekedar kemudian kita menyerukan bahwa pemilu terjadi delegitimasi, pemilu terjadi kecurangan, tapi di mana delegitimasi dan kecurangannya itu juga bisa dilakukan oleh kampus. Saya kira kampus memiliki instrumen yang cukup untuk membuat narasi itu. Untuk kembali menjaga koridor nilai-nilai moral kebangsaan. Saya kembali ke Prof. Sulis dan Prof. Cecep, seperti apa nih kekuatan kampus saat ini? Apakah semua punya pandangan yang sama? Seberapa masif gerakan ini? Dan siapa saja yang terlibat? Begini, waktu 99 itu beberapa dosen UI mendirikan pemantauan pemilu yang independen, namanya Anfrel. Ya, dan di situ ada Bang Hadar Gumai, ada Prof. Akmal Taher, yang 2024 masih terlibat lagi bersama dengan gerakan masyarakat sipil yang lain. Kami berada di dalam jaga pemilu. Jadi memang orang-orang kampus ini tidak hanya menyuarakan seruan-seruan moral saja, tetapi di balik itu banyak yang mereka lakukan. Di samping membuat pemantauan pemilu independen, juga membuat gerakan-gerakan melakukan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Itu bisa dimasukkan ke dalam perkuliahan-perkuliahan yang umum. Bahkan saya membuka beberapa sesi perkuliahan saya untuk publik gitu ya. Dan kemudian secara interdisiplin, teman-teman dari ITB, IPB ya, itu kami semuanya dalam berbagai forum-forum yang latar belakang keilmuannya berbeda-beda, kami membuat pendidikan politik yang isinya memang interdisiplin. Bagaimana soal krisis iklim, krisis pangan, energi dan lain-lain itu bisa disatukan dengan pendidikan politik itu, gitu sih. Oke, Prof. Cecep, seberapa kompak teman-teman guru besar dalam hal ini dan apakah lebih besar dibandingkan sebelum? Ya, jadi persoalannya bukan berapa banyak, berapa besar ya, tetapi ini adalah gerakan hati nurani. Siapa saja yang merasa gelisah ya dengan kondisi persoalan-persoalan bangsa hari ini, terutama menyangkut persoalan politik, hukum, ya, ekonomi. Nah, gerakan ini akan menggelinding menjadi sebuah gerakan yang secara nasional mengingatkan kepada pemerintah bahwa kita harus kembali kepada real yang benar. Seperti tadi saya katakan. Yang kedua, bahwa ada keterlibatan guru besar, dosen, ya, para mahasiswa, alumni, para aktivis
yang justru tadi disebut membeda dengan 98, kita ingin mengingatkan bahwa dalam koridor konstitusi lah kita bergerak. Ya, ada pelanggaran etik, kemudian pelanggaran hukum, kita proses di lembaga-lembaga hukum yang terpercaya. Nah, sekarang masalahnya begini, lembaga-lembaga pemerintahan termasuk lembaga hukum ya, di sebagian masyarakat kita itu ya, masyarakat sudah menganggap ya kurang kepercayaan kepada mereka gitu. Karena apa? Karena tadi ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran moral yang tadi minta dibuktikan misalnya ya. Ini kan betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran itu yang nanti kita lihat misalnya sekarang nggak mau hak angket di DPR. Ya, kenapa ketakutan? Buka saja, kan kita negara demokrasi. Kalau kita bersih, nggak ada masalah, dibuka saja, nggak ada masalah. Prof Cecep, yang berbeda ya kali ini ya, tadi sempat disebutkan Mas Rifki perbedaannya. Yang sangat terlihat dengan mata kita sendiri adalah pada saat dosen, rektor, guru besar semua sudah turun ke jalan. Beda sama mahasiswanya, mungkin memang ada yang turun ke jalan, tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak misalnya aksi-aksi yang dulu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Bagaimana Anda melihat itu? Prof Cecep. Ya, tadi saya katakan gerakan kita bukan gerakan kuantitatif ya, tapi gerakan moral, gerakan kualitatif ya. Kita menyerukan bahwa apapun yang ada di depan mata kita, misalnya persoalan politik, hukum, ekonomi dan lain-lain itu, ya kampus selalu mengingatkan kembali kepada jalan yang benar ya, kepada hitoh, kepada konstitusi, bahwa itu ada pelanggaran tadi dibawa ke ranah hukum, lembaga pengadilan, kita juga mengawal di situ. Artinya para guru besar tidak tinggal diam ya, dan kita inginkan ya justru ada kelegoan dari para elit bahwa ini seruan-seruan moral dari kampus itu diikuti gitu loh ya, kembali kepada hitoh sebagai negara yang berdasar konstitusi dan menghormati etika. Bukankah itu juga adalah satu tujuan dari reformasi kita? Masalahnya terkesan tidak didengarkan ya. Betul. Nah, kenapa kami menanyakan terkait mahasiswa turun ke jalan ini, Prof Cecep dan juga Prof Sulis, karena adanya usulan mengenai pengadilan rakyat. Betul. Begitu. Nah, tanggapan Anda? Kita ke Prof Sulis dulu ya. Saya pikir mereka yang berkomentar tidak menyetujui People's Tribunal, baca-baca dulu deh, itu biasa aja gitu ya. Ketika saluran-salurannya tersumbat, kan kita udah lihat semua institusi penegakan hukum, nggak semua sih, itu banyak yang terlalu berpihak ya, sudah menyalahi akidahnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya pada waktu COVID itu teman-teman masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua, mereka melakukan sidang rakyat 4 hari 4 malam melalui Zoom semacam ini, ketika rancangan undang-undang kekerasan seksual itu di take down dari prolegnas. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu menceritakan kekerasan seksual di wilayah masing-masing bergantian dari pagi sampai malam dan 4 hari itu, dan itu dimotori oleh teman-teman dari YLBHI atau dari gerakan-gerakan masyarakat sipil di grassroots yang mereka sungguh-sungguh menangani. Mereka tidak peduli negara hadir atau tidak hadir karena korban-korban ada di hadapan mereka dan mereka mesti menolongnya. Saya kira People's Tribunal juga suatu tradisi yang ada di mana-mana gitu, santai aja. Oke, Mas Rifki, bagaimana Anda melihat ini? Semua guru-guru suhu-suhunya sudah turun ke jalan, apalagi Anda dulu juga termasuk bagian yang turun ke jalan. Anda melihat seperti apa mahasiswa sekarang kok tidak melakukan hal yang serupa? Ada pertimbangan khususkah? Saya lebih ingin diskusi yang konstruktif dan lebih teknis ya, agar kemudian gerakan moral para guru besar, kawan-kawan dosen kampus ini bisa mempengaruhi output dari pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tadi Prof Sulis juga cerita bahwa kawan-kawan UI bersama dengan gerakan sipil masyarakat itu membentuk kawal pemilu misalnya. Menurut pandangan saya, jika memang bukti-bukti yang sudah ada itu cukup untuk kemudian menyatakan bahwa pemilu ini memiliki berbagai macam catatan kritis, saran saya memang ada lebih baiknya juga kawan-kawan kampus itu menjadi pihak terkait misalnya dalam proses-proses penegakan hukum kepemiluan. Saya jujur termasuk yang sedih
mendengar kalau kemudian kita semua ini seolah-olah tidak percaya lagi dengan seluruh instrumen hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Tanpa kemudian kita ikut dalam proses itu untuk membuktikan misalnya di mana kecurangannya, di mana intimidasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mencoba untuk menjalankan objektivitas saya sebagai seorang ilmuwan pada satu pihak dan menghargai bagaimana komitmen konstitusional kita yang menghadirkan berbagai macam lembaga hukum yang kemudian memang ditugaskan untuk menghadirkan checks and balances termasuk dalam konteks pemiluan kita. Di Mahkamah Konstitusi misalnya, ketika ada sengketa terkait dengan perselisihan hasil pemilu, amat mungkin kawan-kawan kampus meminta menjadi pihak terkait mengintervensi proses itu dalam tanda kutip karena hukum acara MK memungkinkan untuk itu, dan silahkan paparkan berbagai macam bukti-bukti kecurangan yang kemudian dianggap sebagai sebuah persoalan besar yang selama ini diserukan, agar kemudian antara seruan moral yang dilakukan dengan fakta-fakta yang ada itu memiliki korelasi. Dan ini menurut saya juga pendidikan politik yang penting bagi kita dalam proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses kepemiluan. Sekedar kita ketahui bahwa proses rekapitulasi suara kan sekarang sudah hampir selesai ya di tingkat nasional. Di hampir semua provinsi di Indonesia sudah selesai. Kita bahkan sudah tahu sebetulnya, walaupun secara formil belum diputuskan, siapa pemenang pileg, siapa pemenang pilpres, dan pemenang pileg dalam semua tingkatan. Dan karena itu kemudian menurut pandangan saya, ada lebih baiknya berbagai macam bukti-bukti yang dimiliki oleh kampus, matinya demokrasi, intervensi, dan seterusnya, itu kita paparkan dalam forum yang terbuka di Mahkamah Konstitusi misalnya, agar kemudian ini bisa menjadi perdebatan ilmiah yang konstruktif untuk kita memperbaiki pemilu di masa-masa yang akan datang. Baik, nah jika lembaga-lembaga ini sudah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, begitu bagaimana jalan lain atau jalan lagi yang harus ditempuh? Nanti kita akan kembali menyinggung kepada Mas Rifki, Prof. Sulis, dan juga Prof. Cecep ini terkait dengan seruan pengadilan rakyat. Nanti kalau misalnya ada, seperti apa mekanismenya? Oke, kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.